Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trivalsi Dayati, NIM 2019-03202. Saya dari kelas 2B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan teori belajar PSC atau Vygotsky pada pembelajaran IPA. Dosen pengampu saya, Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Dasar teori psikologi belajar atau teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual mental siswa. Di dalamnya terdiri atas dua hal, yaitu satu, menguraikan tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual anak. Yang kedua, menguraikan tentang kegiatan intelektual anak mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu. Pengertian teori belajar. Nah, di sini menurut kedua teori tersebut, teori Piaget mengungkapkan bahwa perkembangan belajar kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Sedangkan teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan teori Piaget dan Vygotsky. Persamaannya yaitu sama-sama mementingkan anak yang berperan dalam proses belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator. Kemudian, walaupun mementingkan anak yang berperan, tetapi secara teoritis, guru juga harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. Nah, kemudian perbedaannya, yang pertama, pembelajaran menggunakan metode student center, yaitu dengan membuat kelompok-kelompok kecil dalam kelas, atau dapat juga menggunakan sistem pembelajaran cooperative learning. Kemudian gagasan tentang kelompok kerja kreatif diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya atau peer tutoring, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. Selanjutnya adalah penerapan teori belajar Piaget dan Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar. Nah, di sini saya menerapkan pada kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan pembelajaran 1. Materi yang diambil yakni bagian tubuh hewan dan fungsinya. KD 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dan hewan. Nah, penerapan dari teori belajar biasa yaitu secara umum pengaplikasiannya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di sini siswa dapat mengetahui bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Di sini materi yang kita akan bahas ini tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang ketiga, menentukan topik-topik yang mungkin dipelajari secara aktif. Nah, nanti siswa dapat menyebutkan hewan yang ada di sekitarnya. Misalkan ada kucing, ikan, ayam, dan burung. Yang keempat, menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok. Nah, di sini nanti siswa dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka berdiskusi mengenai bagian tubuh hewan di lingkungannya, serta nanti siswa dapat mencatat setiap pengamatan di buku tulis.
Yang kelima, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang dapat memacu kreativitas siswa untuk berdiskusi atau bertanya. Nah, ini nanti siswa dapat mempresentasikan hasil penelitian tentang ayam dan ikan. Yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, di sini nanti siswa dapat membuat simpulan mengenai bagian tubuh hewan yang sudah dipelajarinya. Selanjutnya yaitu teori belajar Vygotsky, yaitu penerapannya yang pertama, walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak. Nah, di sini nanti siswa dapat mengamati hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, secara khusus, selain guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak. Nah, di sini nanti siswa dapat berdiskusi tentang hasil kegiatan mengenai bagian tubuh hewan dan hewan yakni ayam dan ikan. Selanjutnya, gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya. Nah, di sini nanti siswa menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis. Kemudian siswa dapat membuat simpulan mengenai materi bagian tubuhan dan hewan. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari makalah saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.